Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang pentingnya pencatatan di usaha perkreditan barang ya teman-teman. Pentingnya dan saya tunjukkan cara-cara pencatatannya itu menurut saya yang sudah saya alami dan saya pelajari. Ini untuk teman-teman tentunya buat yang pemula. Kalau untuk yang teman-teman yang sudah maju, perkreditannya sudah by system, ya bisa di-sharing ke saya juga ingin tahu, saya juga ingin belajar. Nah, untuk yang lagi belajar, saya juga ada sedikit pengetahuan bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi teman-teman yang sedang menjalankan kredit barang. Untuk pencatatannya perlu diperhatikan, pentingnya pencatatan itu yang pertama adalah teman-teman untuk mengontrol kas uang keluar dan kelas masuk kita ya teman-teman. Apa saja yang kita belanjakan kita harus catat rinci di usaha perkreditan ini, karena usaha kreditan kan jangka waktunya tidak sebentar. Makanya itu diperlukan pencatatan yang rapi dan teliti, gunanya nanti suatu waktu ada masalah atau pas jatuh tempo penagihan, kita tidak mengalami kesulitan dalam urusan pencatatan. Nah, ingat utang-utang yang mengkredit ke kita itu kadang-kadang mereka lupa atau kadang-kadang mereka sengaja lupa. Nah, usahakan bukti valid untuk arsip pencatatan atau pertama itu adalah bon seperti ini atau bon pembelian seperti ini. Nah, bon pembelian seperti ini yang pertama itu harus kita catat dulu. Kita filing ya teman-teman. Filingnya seperti ini, sebentar ya. Nanti kita lampirkan di buku angsuran yang dipegang untuk kita akan buku angsuran. Biasanya saya bikin 2 rangkap, yang satu untuk nasabah, yang satu untuk diri saya sendiri. Nanti kita cross check bareng-bareng gitu. Nah, buku yang untuk nasabah seperti biasanya saya bikinkan. Kalau untuk teman-teman yang untuk pencatatan, biasanya mereka teman-teman yang tidak mau ngeprint, kalau saya kan nggak terlalu banyak, jadi saya print. Teman-teman bisa cetak, kalau nggak mau ribet ya bisa cetak 2 rangkap seperti ini. Nanti satu untuk pegangan nasabah, satu untuk pegangan kita. Nah, yang pegangan kita lamparkan bukti pembelian seperti ini. Nah, itu namanya kita kredit. Jadi kan kita membelikan barang dulu. Nah, gunanya kita lamparkan bukti pembelian juga, kita juga ingat harga modal kita berapa dan spare untung kita berapa. Dari harga itu kita sudah bisa tahu dari situ. Nanti cara menghitung untungnya juga kita di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nanti kalau misalkan ada waktu, saya jelaskan tersendiri cara menghitung untungnya. Nah, ini kita akan fokus dulu membahas tentang pembukuannya. Nah, kita bikin, kalau kita sudah cetak ya kita cetak kayak gini, masing-masing 2 rangkap untuk satu nasabah. Kalau yang cetak misalkan kita isi manual aja di sini. Ada isi yang di atas itu nama, terus alamat, telepon, terus jumlah keseluruhan, tenor, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan ya terserah teman-teman jangka waktunya mau berapa bulan. Nah, kemudian nama barang apa. Nah, yang di sini nomornya adalah kalau misalnya sudah saya kodein, ini adalah nomor urut atau kode tersendiri nanti pas kita mencocokkan ya teman-teman. Nah, ini sedikit gambaran dulu tentang buku yang harus dipegang dan nasabah dan kita. Nah, kemudian yang kedua kita bikin namanya buku kontrol. Ini yang namanya buku kontrol ya teman-teman, buku harian ya. Kalau mereka yang bayar tanggal berapa kita belum sempat mencatat ke komputer, kita masukkan ke buku harian ini. Buku harian itu tidak harus setiap hari kita mencatat. Kalau yang ada yang bayar aja, misalnya dari HP, nanti kita sempat sore apa sehari atau 2 hari baru kita catat di buku kontrol ini. Gunanya buku kontrol ini, ini sebelum kita catat di buku yang besar ini seperti ini, kita nanti di buku harian kita dulu kita kumpulkan dulu. Nanti kalau biasanya saya per tanggal 15 saya catat ke buku yang gede ini, setelah terkumpul di buku kontrol yang tadi. Yang kita perlukan adalah 3 ya kalau saya, buku kontrol, buku harian, terus buku yang ke nasabah, terus di komputer. Kalau di komputer, kalau karena ini belum terlalu besar skala kredit kredit barang saya biasa menggunakan Microsoft Excel dulu. Nanti ya gunanya kenapa saya bikin 3, yang di by sistem di komputer kita bisa meng-cross check dengan buku yang manual seperti ini, yang untuk nasabah ini. Kalau kita sudah catat di sini, sudah catat di komputer, intinya itu sudah match ya teman-teman. Nah, gunanya buku kontrolnya juga ini supaya kita tidak ribet untuk membuka di buku yang gede ini, buku seperti ini. Ini yang buku yang untuk nasabah, yang kedua rangkap dari kita dan nasabah. Ini daripada kita buka yang gede-gede, ya kita bikin buku kontrol seperti ini. Gunanya buku kontrol adalah kita setiap hari atau 2 hari sekali kita bisa merimen nasabah-nasabah yang telah jatuh tempo. Kita bisa mengingatkan dan kita bisa mencatat nasabah mana aja yang sudah membayar ke kita. Nah, nanti kalau sudah terkumpul ada 10 atau 20 nasabah, baru kita nanti ya terserah teman-teman jangka waktunya mau berapa
hari pencatatan yang ke buku yang gede ini. Nanti gunanya buku gede yang ini, kan nasabah kita kasih satu buku angsuran. Nah, kita pegang satu buku angsuran untuk cross check nasabah pernah bayar tanggal berapa. Nah, mereka juga minta punya bukti ya. Bukti, pentingnya bukti ini kita bagi menjadi 3 ya, 4 sama yang sistem komputer. Satu, yang dari WA. Dari WA itu ya usahakan ada bukti screenshot dari WA apapun kalau sebelum dihapus usahakan screenshot. Karena apa? Itu perlu, itu penting, itu bisa menjadi sekarang kan udah pay online ya, mereka cuma bisa transfer, kita screenshot, kita catatannya acuannya dari situ. Kecuali kita yang datang sendiri ya, atau mereka langsung ke kita, nanti rata-rata nasabah saya sudah online, itu juga kalau kita belum by system, dari S atau WA, kalau kita mempunyai agen-agen, kita kan saya juga baru ada beberapa agen, ya 4 atau 5 agen, ya dari agen gitu biasanya kita meng-cross check dari situ, kapan mereka laporan ke kita, dan nanti kita cross check dari situ. Ingat ini juga kayak gini tuh banyak masalah, kadang kita salah hitung, kadang mereka sudah merasa memberi angsuran ke kita, tapi kita lupa mencatat dan sebagainya. Itu perlunya kita cross check dari WA. Nah, nanti kalau sudah dari WA itu kita fix, kita hitungan, kita akuran, kita saling cross check sudah fix, baru kita masukkan ke buku yang kontrol. Lalu itu laporan dari agen ya. Kalau yang dari kontrol, kalau yang kontrolnya sudah fix, oke, dari agen sudah oke, baru kita masukkan ke buku yang untuk yang 2 rangkap tadi, yang nasabah dan kita. Nah, itu baru kita masukkan ke situ. Nanti setelah itu fix, kita baru ke komputer dulu, kita masukkan ke sistem. Itu yang kalau sistem kan kita gunanya untuk mengontrol sudah berapa bulan mereka mengangsur dan kapan jatuh temponya dan sebagainya, dan kita ngeprint untuk laporan-laporan selanjutnya itu biasanya saya by komputer ya, teman-teman. Nah, itu agak ribet, agak teliti. Apa gunanya buku angsuran ya gitu, kita harus teliti ya, usaha kredit ini memang usahanya kan jangkanya panjang. Ini urusan uang juga. Urusan uang itu sensitif sekali kalau kita nggak ada bukti dan sebagainya, sangat sensitif. Dan kalau kita hanya asal-asalan, biasa kan orang nyatet di buku agenda yang kecil itu. Pengalaman juga agen saya cuma biasa nyatet di buku agenda. Begitu mereka kan kalau mencatat buru-buru cuma urak-urak gitu aja. Begitu kita cross check kan, ini Mas udah saya bayar kok tanggal sekian, urak-urakan itu menurut saya nggak ada gunanya, nggak ada unsur keterbuktiannya, itu nggak ada. Kalau kita misalkan ada buku yang begini, yang buku kontrol, terus didukung dengan by WA, biasanya insya Allah itu sudah akan beres ya pencatatannya ya teman-teman. Nah, itu pentingnya buku untuk mengkontrol, atau buku untuk yang usaha kredit ya teman-teman, tentunya supaya apa ya, supaya kita usahanya lancar, rapi. Dan pengalaman saya kan biasa dulu pengalaman kerja sebagai admin ya teman-teman, sekedar informasi aja ini. Nah, saya usahakan rapi. Kalau kita mengajukan pinjaman teman-teman ke bank, ke KUR apa segala macam, itu mereka juga menganalisinya cepat. Terus ya saya alhamdulillah mendapat apresiasi dari pihak bank ya, pihak lembaga pembiayaan, penyalur pembiayaan usaha mikro ya teman-teman. Mereka mengapresiasi untuk masalah filing data, untuk masalah kerapian pinjaman. Biasanya ulang pinjaman kredit yang kecil, baru rumahan, itu catatannya amburadul, mereka nggak ada filing, nggak ada bukti bahwa mereka usaha kredit. Nah, usahakan kalau usaha kredit ini teman-teman, kalau menyerahkan barang usahakan dipoto. Suatu waktu kita butuh, kenapa kalau kita foto filing butuh itu, suatu waktu mereka bisa aja namanya juga orang pinjem, orang kan nggak semua orang baik juga ya teman-teman. Misalnya mereka culas, mereka bilang tidak menerima barang, sedangkan kita sudah memberikan barang. Usahakan apapun itu, baik menyerahkan barang dan menyerahkan barang atau menerima uang, misalkan mereka ada tanda tangan, ada bukti tanda terima apapun itu teman-teman, baik foto, tanda tangan di buku angsuran dan sebagainya, usahakan itu ada ya teman-teman. Kalau enggak ya bukti chat dan sebagainya. Kalau saya ya biasanya bukti chat itu enggak akan saya hapus sebelum mereka itu lunas, pinjaman itu lunas. Sudah lunas pun biasanya jangka waktu sebulan 2 bulan baru saya hapus. Kenapa? Karena sewaktu-waktu itu kalau ada masalah, kita masih bisa merimen lagi, melihat lagi ke belakang sejarahnya mereka bayar seperti apa, kalau mereka mengajukan pinjaman seperti apa, riwayat
angsurannya seperti apa, apakah mereka, memang lancar atau mereka pernah tersendat-sendat atau mereka lalai dan sebagainya, kita bisa menganalisa dari situ dan kita bisa untuk kedepannya itu kita bisa kalau mau memberikan kredit pinjaman kita juga bisa, kredit barang kita juga bisa, menganalisa dulu. Kayak saya langsung kalau misalkan yang bermasalah, mereka melalai atau mengulur-ulur, kita menagihnya susah dan sebagainya, langsung, daftar blacklist aja, nggak auto blacklist, nggak ada toleransi, nggak enak, saya langsung blacklist. Karena apa? Karena kita kalau menagih ke mereka susah, itu menyusahkan diri kita sendiri, kita harga dirinya sebagai pemberi pinjaman atau pemberi kredit ini, udah memberikan barang secara cuma-cuma, untungnya memang kita mengambil untung, tapi kan kita juga harus dipenuhi oleh mereka gitu, seperti itu. Nah, kita juga harus tegas ya, kalau seperti itu kita bisa direndahkan, susah kalau kita dibentak-bentak juga oleh mereka. Nah, kalau mereka yang bermasalah ini baik sebulan, 2 bulan nggak ada. Kalau sudah lunas ya mereka biasanya saya baik-baikin dulu sampai lunas, setelah lunas ada pinjaman lagi, mau saya duitnya se-Indonesia, mau saya masih banyak uang, mau pokoknya sudah saya blacklist, tidak ada toleransi lagi, karena itu akan menyusahkan kita di, kemudian hari. Masih banyak orang-orang yang butuh untuk, mendapatkan barang dari kita, kredit barang dari kita. Insya Allah kalau kita memang usahanya ini benar, terus kita memang niatnya baik, ya nasabah akan datang sendiri, ngantri-ngantri sampai kita, kekurangan modal ya teman-teman, tapi nggak masalah. Itulah usaha kalau indikasinya baik, berarti indikasi usaha kita baik itu, akan kelihatan, seperti itu. Kalau misalkan kita orderan barang, ya orderan barang makin banyak, ngantri-ngantri, itu sudah insya Allah kita dipercaya oleh orang-orang yang membutuhkan kita, itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita misalkan culas dan sebagainya, ya kita akan seret rezekinya ya itu teman-teman. Nah itu, sedikit gambaran tentang saya, tentang, usaha perkreditan, tentang pencatatannya, pentingnya pencatatan ya teman-teman. Tentunya teman-teman mempunyai metode pencatatannya sendiri-sendiri, tapi ini saya juga, saya sekedar sharing berdasarkan pengalaman saya sendiri, seperti apa pencatatan buku saya. Silahkan dikoreksi kalau ada teman-teman yang lebih baik dari saya pencatatannya dan metodenya dan sistemnya. Kalau ada sistem menawarkan sistem, ya silahkan ke saya ya teman-teman. Kalau misalkan saya nanti membutuhkan suatu saat, tentunya saya akan gunakan ya teman-teman. Tentunya kalau yang dari usaha perkreditan, teman-teman yang dari usaha perkreditan sama, tentunya nggak beda jauh kan teman-teman. Ini untuk khusus pencatatannya ya, dan yang lain-lainnya silahkan teman-teman kalau yang ada yang mau pengen dibahas atau pengen ditanyakan, silahkan nanti kalau bisa saya bikinkan video. Ya kalau tidak bisa, ya nanti saya by itu aja, teman-teman di kolom komentar aja. Kalau misalkan yang bisa saya jawab. Kemarin ada teman-teman yang nanya tentang contoh buku, kalau saya tulisnya bukan buku untuk nasabah ya, buku tanda terima angsuran ya biasanya teman-teman. Biasanya saya bikin ada yang nanya seperti itu. Ya chat by WA aja, nanti saya kirimkan contohnya, nggak masalah. Teman-teman kita saling support aja. Ya teman-teman, segitu dulu ya teman-teman, mengenai tentang pencatatan perkreditan ini. Nanti, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kalau misalkan ada yang pengen ditambahkan ya silahkan tambahkan di kolom komentar. Silahkan, subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.